warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwana Asyakira dengan NPM 21031190. Saya akan menjelaskan bagian pertama dari presentasi kelompok 6 tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyatnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem ini mengizinkan rakyat untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan-keputusan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Kata ini berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik di negara kota Yunani, salah satunya Athena, kata ini merupakan antonim dari kata aristokrati yang artinya kekuasaan elit. Ada beberapa jenis dan bentuk demokrasi, tetapi hanya ada dua. Keduanya menjelaskan bagaimana cara rakyat mewujudkan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu seluruh rakyat aktif dan berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Di kebanyakan negara dengan demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaannya tidak dilangsungkan secara langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada awal abad pertengahan Eropa, era pertengahan dan revolusi Amerika dan Perancis. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaannya adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, yang dimana rakyat telah yakin segala kehendak dan keinginan mereka telah diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Samuel Huntington, demokrasi adalah jika para pembuat keputusan bersifat kolektif. Yang paling kuat dalam suatu sistem dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang bersifat adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu, para calon bebas untuk bersaing untuk memperoleh suara dari hampir seluruh penduduk dewasa yang memiliki hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Menurut Henry B. Mayo, kebijaksanaan umum ditentukan oleh mayoritas dan wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan kebebasan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahayu Putri, NPM 21031206. Saya akan membacakan tentang sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.
Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis sehingga tercipta hukum di negara-negara tersebut. Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi termasuk anggota Senat berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi 1. Pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, anak benua India. 2. Persemakmuran Polandia, Lituania 10% dari populasi total. 3. Althing di Islandia. 4. Lotting di Kepulauan Faroe. 5. Beberapa negara kota Italia abad pertengahan seperti Venesia. 6. Sistem Tuatha di Irlandia abad pertengahan awal. VC di Republik Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan dan lainnya. Era modern. Abad ke-18 dan 19. Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita. Hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Prancis pasca revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Wehri, NPM 21031142 akan melanjutkan dari tentang demokrasi. Transisi yang terjadi pada abad ke-20, yaitu demokrasi liberal, muncul akibat serangkaian gelombang demokrasi. Gelombang demokrasi tersebut ada akibat terjadinya perang, revolusi, dan kolonisasi. Perang Dunia Pertama berakhir dengan terbentuknya negara baru di Eropa dan kebanyakan negara baru tersebut tidak demokratis. Sementara pada Perang Dunia Kedua mulai memutarbalikkan tren ini di beberapa negara Eropa Barat. Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat, Britania, Prancis, Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan rezim. Gelombang demokratisasi yang muncul setelah ini membawa keuntungan bagi demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara, seperti Spanyol, Portugal pada tahun 1974 dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Serikat yang kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-an. Gelombang demokrasi ini serta diikuti juga oleh beberapa bangsa di Asia Timur dan Selatan tahun 1980-an. Menurut Freedom House, tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral atau naik dari 40 pada tahun 1972. Menurut World Forum of Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM berjumlah 85 dan mencakup 38% penduduk dunia. Terakhir, pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pada tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melika Pratiwi. MPN saya 21031188. Di sini saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi ada dua macam, yaitu bentuk demokrasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ini merupakan suatu demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik tersebut. Sedangkan
demokrasi perwakilan, yaitu seluruh rakyat memilih perwakilan sebagai pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas ada 3 macam, yaitu demokrasi material, demokrasi formal, demokrasi campuran. Demokrasi dan birokrasi. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi paling penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan menghasilkan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan untuk pemerintah yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tersebut justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis.